Sejarah Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Luca Pacioli pada tahun 1494 mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proortioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut, depan subjudul Tratus de Computies et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku tersebut dipublikasi, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1646, yang mana di kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan, termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang memang menjajakan barang dagangnya di Indonesia. Negara yang dianggap pertama kali mengenal konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Negara-negara ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari Romawi di abad sebelumnya. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Namun, teori ini masih dilaksanakan secara parsial saja. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai total terlalu utuh dan jelas. Pada tahun 1870, akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapuskannya PP Tanah Paksa. Ketika peraturan tersebut dihapuskan, maka banyak sekali investor asing terutama Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air. Perkembangan akuntansi di dunia. Perkembangan akuntansi di dunia berawal dari sistem pembukaan berpasangan ini pada tahun 1494. Telah diterbitkan menjadi sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Pacioli dengan subjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Akuntansi periode Mesir. Masyarakat zaman Mesir kuno menggunakan pencatatan untuk membantu mereka berdagang ke luar negeri. Pencatatan tersebut menggunakan lembaran daun. Pada saat manusia mulai mengenal uang, metode pencatatan ini makin dikenal di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat data sejarah tentang ringkasan materi pelajaran pembukaan atau pencatatan yang ditulis ke dalam bahasa Arab. Akuntansi periode Babilonia. Iksan dan Suprasto berpendapat ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tablet tanah liat Babilonia. Sistem pencatatan transaksi kebanyakan ditemukan berupa penerima tablet-tablet. Tablet itu sendiri berisi pencatatan mengenai informasi seperti catatan jumlah barang dan uang diterima, daftar nama orang yang memberikannya, daftar nama orang yang menerimanya, dan tanggal kegiatannya. Terdapat juga tablet pencatatan pengeluaran. Tablet pengeluaran itu sendiri terdiri dari daftar kekayaan dan uang yang dibelanjakan sebagai penggunaan internal, kerugian, pembelian, dan lainnya. Tablet pengeluaran juga dilayani sebagai pencatatan tentang biaya produksi dan laba. Tablet laba meliputi laba yang diterima, nama orang yang memberikannya, alasannya untuk menerima dan tanggal penerimaannya. Akuntansi periode Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menggunakan akuntansi sebagai evaluasi dari efisien program dan pelaksanaan program tersebut. Diketahui pada masa dinasti Zhou sebagai pencapaian akuntansi yang baik. Akuntansi periode Yunani. Awalnya, akuntansi mengawasi uang masuk, keseimbangan, pengeluaran, dan berakhirnya pada keseimbangan. Pandangan mereka terhadap akuntansi dari sektor swasta ditawarkan dengan temuan di Mesir di atas Sinan Papri. Sinan Papri merupakan dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi. Pada saat provinsi Yunani di Mesir di bawah kepemimpinan pertama Alexander Agung, dokumen Sinan Papri menjadi bukti bahwa adanya akuntansi di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi.
Catatan transaksi merupakan akun dari daftar kas dan harta lainnya, seperti minyak, makanan, pakaian, dan harus keluar masuk. Akun-akun yang sama dan jumlah pengeluaran mereka kemudian dikelompokkan ke dalam sebuah paragraf. Akuntansi periode Romawi. Pada masa ini hanya sedikit yang menjelaskan sejarah akuntansi. Hal ini dikarenakan banyaknya catatan pembukaan yang dibuat menggunakan tablet lilin dan sangat mudah rusak. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Romawi suka berorganisasi dan administrasi. Pada tahun 1775, mulai diperkenalkan pembukaan single entry double entry. Tahun 1800, neraca dijadikan sebagai laporan utama dalam suatu perusahaan. Tahun 1825 dikenal dengan akuntan pemeriksa keamanan atau financial auditing. Tahun 1850, neraca sebagai laporan penting digantikan oleh laporan laba rugi. Tahun 1925 mulai berkembang akuntan pabrik, akuntan pajak, akuntan pemerintah, dan norma pemeriksa akuntan. Tahun 1950 sampai 1975, akuntansi menggunakan komputer, perumusan prinsip akuntansi analisis, cost revenue makin dikenal. Konsultan pajak menjadi profesi dan munculnya jasa manajemen. Tahun 1975, timbulnya manajemen sistem informasi makin canggih. Dari cybermetric mulai dikenal dan social accounting yang mengaruhi lingkungan masyarakat. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, perguruan tinggi mulai mengajarkan kepada mahasiswa, yang mana di kala itu masih satu universitas yang mengaku, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sekalipun demikian dalam perkembangannya, sejarah pemberian gelar akuntansi di Indonesia. Pada abad ke-17, akuntansi mulai dikenal di Indonesia melalui pedagang dari Belanda, Portugis, dan Spanyol yang membawa sistem pembukuan. 1908 didirikan organisasi profesi akuntansi pertama NIAV. 1949 gelar akuntan profesional mulai diberikan di Indonesia. 1964 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mengatur pemberian gelar akuntan. 23 Desember 1957, Ikatan Akuntan Indonesia IAI didirikan dan menjadi organisasi profesi akuntan pertama di Indonesia, yang kemudian mengembangkan regulasi terkait gelar akuntan. 1978, IAI mendirikan seksi akuntan publik. 1980, IAI mendirikan seksi akuntan pendidik. Dan pada tahun 2001, peraturan baru melalui SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 179 U/2001 membatasi pemberian gelar akuntan hanya bagi lulusan pendidikan profesi akuntansi PPAK.